Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi kan gini Sahabat Tech, beberapa waktu lalu nih Sahabat Tech, Xiaomi itu udah ngeluncurin handphone Sahabat Tech, namanya Redmi Note 10 sama Redmi Note 10 Pro Sahabat Tech. Nah itu dua-duanya saya suka tuh, bagus performanya. Nah terus nggak lama kemudian dia ngeluncurin lagi handphone Sahabat Tech, namanya Redmi Note 10S. Nah nih dia handphonenya nih, udah ada di tangan saya, keren kan saya? Udah ada. Nah, oh ya, ini tuh prosesornya pakai MediaTek Helio G95. Terus ini nih handphone ada dua versi Sahabat Tech. Nah, yang pertama itu versi RAM 6GB sama penyimpanan internalnya 64GB. Nah, terus yang kedua dia makainya RAM-nya 8GB sama penyimpanan internal 128GB Sahabat Tech. Terus nih Sahabat Tech, kebetulan handphone yang saya mau review di sini itu versi yang 8GB sama penyimpanan internal 128GB Sahabat Tech. Nah, penasaran gak gimana sih performanya? Kalau penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Come on, Selain dua pilihan kapasitas internal dan RAM, handphone ini juga memiliki dua pilihan bahan bodinya Sahabat Tech. Pertama itu berbahan mengkilap dan satu lagi berbahan frosted. Kebetulan unit yang saya pegang adalah versi glossy atau mengkilap ya. Di dalam kemasannya ada kepala charger dengan daya 33 watt. Terus ada kabel charger USB-C. Terus ada lagi soft case berwarna transparan. Terus tentu aja ada Redmi Note 10S-nya dong ya Sahabat Tech. Layarnya menggunakan teknologi Super AMOLED 6,43 inci dengan pelindung Gorilla Glass 3. Metode dibalik Super AMOLED adalah bahwa panel ini mengintegrasikan sensor sentuh pada layarnya, bukan melapisi di atas panel ini. Ini memungkinkan pengoperasian lebih lancar dengan minim gangguan refleksi. Xiaomi melengkapi Redmi Note 10S dengan teknologi NFC. Dengan demikian, kamu akan dapat memeriksa isi saldo di uang elektronik atau mengisinya dengan sangat praktis Sahabat Tech. Ya kan? Enak. Modul kamera belakang menampung 4 kamera. Untungnya modul ini tidak terlalu berbentuk menonjol. Kamera utama diletakkan di bagian atas, sedangkan ketiga kamera lain berada di bawahnya. Ini menampilkan kesan seimbang pada modul kamera Sahabat Tech. Nah Sahabat Tech, ini kan ada 4 kamera nih Sahabat Tech. Itu masing-masing ada kamera utama nih yang di sini nih. Resolusinya 64 megapiksel. Terus ada kamera ultra lebar buat motret pemandangan tuh. Resolusinya 8 megapiksel. Terus ada kamera makro ya, buat deket-deket fokus, biarpun deket tapi tetap fokus. Itu resolusinya 2 megapiksel. Yang terakhir ada depth sensor beresolusi 2 megapiksel Sahabat Tech. Nah, terus kita ke depan nih. Di depannya ada kamera depan. Ini pakai desain pansol di atas layarnya Sahabat Tech. Itu kamera depan resolusinya 13 megapiksel Sahabat Tech. Ya, lumayan tinggi ya buat kamera depan. Terus tentu aja saya udah ngetes beberapa kameranya. Bukan beberapa, banyak. Mau depan, mau belakang saya tes. Nih dia hasil-hasilnya Sahabat Tech. Pertama-tama saya menguji kamera utama. Hasilnya sangat memuaskan Sahabat Tech. Tekstur awan tipis tetap dapat terlihat pada bagian langit. Tuh lihat deh. Di sisi lain, nggak ada gangguan underexposure pada pepohonan dan air danau Sahabat Tech. Bahkan, tekstur dan gelombang air danau dapat terlihat dengan jelas. Tuh lihat deh. Kemudian saya memotret dengan zoom 2 kali. Ini adalah pembesaran secara digital. Tekstur pada seluruh benda masih terlihat jelas, seperti di daun-daun dan air danau tentunya. Meski ada sedikit gangguan exposure pada batang pohon di sebelah kanan, zoom 2 kali pada Redmi Note 10S masih menampilkan hasil yang sangat layak untuk dicetak ya Sahabat Tech. Zoom 4 kali masih menampilkan tekstur yang cukup baik pada daun-daun di pepohonan. Namun akurasi warna keseluruhannya sudah mulai menurun Sahabat Tech. Pada zoom digital seperti ini, biasanya kamera ponsel rentan terhadap gangguan fringing, tetapi tidak pada dengan Redmi Note 10S. Setelah menjajal zoom, kini saatnya memotret menggunakan kamera ultra lebar. Warna yang dihasilkannya sangat baik, mirip ketika saya memotret menggunakan kamera utama. Detail dapat ditampilkan dengan baik, bahkan pada genteng rumah yang berada di kejauhan. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak ada gangguan distorsi pada sisi frame Sahabat Tech. Ini adalah hasil kamera makro.
Warna yang dihasilkannya terlihat bagus. Fitur focus and shoot memungkinkan pemotretan lebih mudah dilakukan. Selain itu nih sahabat tech, performanya itu juga minim shutter lag. Jadi memungkinkan hasil yang lebih tajam meskipun subjek sedang tertiup angin. Ketika memotret menggunakan kombinasi kamera depth sensor, hasil bokeh yang dihasilkannya terlihat sangat baik. Pemisahan antara subjek dan latar belakang sangat rapi tanpa campur aduk. Intensitas bokeh latar belakang juga dapat diatur melalui aperture digital dari f1 hingga f16. Wow, enak kan? Bukan masalah bagi Redmi Note 10S untuk memotret subjek yang membelakangi sinar matahari. Mode HDR-nya mampu menampilkan hasil yang jelas pada subjek utama dan latar belakangnya. Tidak ada warna daun dan sekitarnya yang terganggu underexposure. Kini saya mau menguji kamera depan. Seperti kamera belakang, kamu juga dapat memotret dengan hasil bokeh di belakang subjek. Tidak ketinggalan pula aperture digital dari f1 hingga f16. Hasil dari efek bokehnya cukup bagus dengan separasi yang mulus. Mode HDR di kamera depan juga terlihat unggul kok sahabat tech. Seluruh warna terlihat jelas antara subjek dan latar belakang tanpa terjadi dominansi exposure. Bahkan nih sahabat tech, tekstur genteng dan warna dinding pada rumah yang terletak cukup jauh itu masih terlihat jelas. Kamera Redmi Note 10S terlihat unggul meski memotret pada malam hari. Mode malam yang dimilikinya mampu menghasilkan warna cerah dengan detail yang terjaga. Gangguan noise yang ada pada foto tidak terlalu agresif karena hanya ada pada bagian langit. Tidak ada pula gangguan flare yang terlalu mengganggu pada lampu. Zoom 2 kali pada malam hari masih menghasilkan tekstur yang cukup baik. Tidak ada gangguan noise terlalu mengganggu sehingga warna masih terlihat cerah. Lampu-lampu yang ada di atas taman tidak menampilkan gangguan flare juga sahabat tech. Ketika merekam video, stabilisasi yang dihasilkannya sangat baik untuk ponsel di kelasnya. Goyangan tangan ketika saya berkendara di atas aspal yang tidak rata dapat diatasi dengan baik sahabat tech. Oh ya, sebagai catatan sahabat tech, saya melakukannya di tempat yang aman loh ya. Jadi tenang aja. Nah sahabat tech, barusan kan tadi saya udah membahas kameranya, videonya juga udah kan ya. Sekarang saya mau membahas performanya. Nih dia hasilnya nih. Benchmark pertama adalah PCMark. Secara keseluruhan nilai yang diberikannya adalah sebanyak 8.326 poin. Pengujian video editing dari benchmark ini adalah sebanyak 5.631 poin. Berikut adalah nilai lengkap PCMark sahabat. Teknologi penyimpanan Redmi Note 10S adalah UFS 2.2. Saya menguji performanya menggunakan PCMark Storage. Nilai keseluruhannya adalah sebanyak 18.636 poin dan performa sequential rate-nya adalah 485 MB per second. Nah, kenceng juga nih. Untuk mengetahui performa CPU, saya menjalankan benchmark Geekbench. Nilai yang diberikan untuk single core adalah sebanyak 513 poin, sedangkan untuk multicore adalah sebanyak 1.652 poin. Nah sahabat tech, selain menjalankan benchmark nih sahabat tech, saya juga menjajalnya bermain game PUBG Mobile. Nah, terus ini pengaturan defaultnya itu adalah SD dengan frame rate high. Tapi pengaturan frame rate ini dapat kita tinggiin lagi sampai pilihan ultra. Nah, terus kualitas yang diberikannya adalah pergerakan yang lancar. Terus dia stabil. Saya bermain sampai 1 jam itu enak-enak aja sahabat tech, lancar kok. Saya juga sempat mencatat penggunaan baterainya nih. Jika digunakan untuk merekam video, itu kalau 30 menit dia menghabiskan baterai sebanyak 7%. Terus kalau ngerekam 1 jam, gimana? Kalau 1 jam itu habisnya baterai itu 15% sahabat tech. Saat digunakan untuk nonton online, durasi 30 menit akan menghabiskan baterai sebanyak 4%. Nah, irit kan? Terus saya nonton lagi tuh sampai 1 jam, maka itu baterai yang habis cuma 7% sahabat tech. Nah, selanjutnya saya ngetes performa baterai saat memainkan PUBG Mobile. Nih gini sahabat tech, kalau udah 30 menit bermain, dia akan menghabiskan 6%. Terus saya 1 jam bermain, maka baterainya berkurang cuman 13% sahabat tech. Irit kan? Terus saya mencoba baterai saat melakukan panggilan video via aplikasi Zoom. Terus, nah 30 menit nih, dia baterainya berkurang 9%. Terus kalau 1 jam melakukan aplikasi Zoom, maka menggunakan baterai sebanyak 19%. Pengujian baterai juga dilakukan menggunakan PCMark. Redmi Note 10S mampu bertahan cukup lama sahabat tech, yaitu 12 jam 57 menit sahabat tech. Redmi Note 10S memiliki sistem pengisian cepat. Ketika saya menjajalnya, 10 menit dapat mengisi baterai 16%. Terus 30 menit pengisian menjadi 35% sahabat tech. Nah, terus 1 jam nih saya ngisi, itu baterainya terisi sebanyak 66%. Nah, kalau dari 0 sampai 100%,
Handphone ini memerlukan waktu sebanyak 1 jam 55 menit sahabat Tech. Nah sahabat Tech, itulah tadi hasil review Redmi Note 10s yang saya lakukan sahabat Tech. Hasilnya, kalau saya sih suka sama performanya ya, kameranya juga saya suka dong. Terus yang gak kalah penting sahabat Tech, itu harganya terjangkau. Nah sekarang harganya nih sahabat Tech. Itu yang versi RAM 6GB sama penyimpanan internal 64GB itu dihargai 2.899.000 sahabat Tech. Nah, terus dia yang RAM-nya 8GB, terus yang penyimpanan internalnya 128GB itu harganya 3.299.000 sahabat Tech. Gimana? Murah kan? Nah, itu tuh hasil review keseluruhannya. Semuanya saya udah jelasin, mulai dari kamera, video, stabilisasi, terus main PUBG, baterai, ngisinya berapa, udah saya jelasin ke sahabat Tech. Demi sahabat Tech saya rela pokoknya. Oke sahabat Tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat Tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like video ini sama subscribe video ini. Terus jangan lupa juga klik tanda lonceng ya. Terus yang satu lagi yang nggak kalah penting itu adalah share sebanyak-banyaknya. Biar kenapa? Biar saya terkenal kayak Arya Saloka. Dadah.